Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Program Studi Manajemen, semester 1 tahun akademik 2025-2026. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi. Soal yang pertama akan membahas mengenai analisis saham. Perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar saham. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah sebesar 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Growth Model. Dari soal kita ketahui dividen terakhir atau D0-nya sebesar Rp2.000 dengan tingkat pertumbuhan dividen sebesar 10% dan tingkat pengembalian yang disyaratkan sebesar 15%. Pertama-tama, kita akan menghitung dividen tahun depan atau D1-nya. Dividen tahun depan diperoleh dengan mengalihkan dividen terakhir dengan satu ditambah tingkat pertumbuhan dividen. Jadi, kita punya rumus yaitu D1 sama dengan D0 dikali satu ditambah G. Kita dapatkan nilai sebesar 2.200 per lembar saham. Yang kedua, kita mulai untuk menghitung nilai intrinsik saham. Nilai intrinsik saham dihitung dengan membagikan dividen tahun depan dengan selisih antara tingkat pengembalian yang disyaratkan atau required return dan tingkat pertumbuhan dividen. Dengan rumus P0 sama dengan D1 atau dividen tahun depan dibagi K kurang G. K itu untuk required return-nya dan G tingkat pertumbuhan dividennya. Jadi kita dapatkan nilai sebesar Rp44.000. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Growth Model, kita peroleh nilai intrinsik saham sebesar Rp44.000 per lembar saham. Namun, karena pada soal belum diberikan informasi mengenai harga pasar saham, maka keputusan apakah saham tersebut tergolong undervalued atau overvalued belum dapat kita tentukan pada tahap ini. Soal kedua, kita akan membahas mengenai analisis obligasi, yaitu investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal Rp10 juta, jangka waktunya 5 tahun, dan tingkat bunga kupon 12% per tahun yang akan dibayarkan secara tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium ataukah pada harga diskon? Dari soal kita ketahui bahwa nilai nominal obligasi atau face value-nya adalah sebesar Rp10 juta. Tingkat kuponnya 12% per tahun, sehingga kupon tahunannya atau C adalah 12% dikali Rp10 juta. Kita dapatkan nilai Rp1.200.000. Jangka waktunya 5 tahun dan tingkat bunga pasar sebesar 10%. Perhitungan harga wajar obligasi menggunakan rumus present value of coupons ditambah dengan present value of face value. Pertama-tama kita harus mencari terlebih dahulu present value of couponsnya. Nilai ini atau nilai sekarang kupon dihitung dengan mengalihkan kupon tahunan dengan faktor nilai sekarang anuitas selama 5 tahun pada tingkat bunga 10%. Nilai present value of annuity-nya kita peroleh dengan rumus satu dikurang satu tambah R pangkat minus N dibagi dengan R, di mana R itu adalah nilai bunga dan N adalah jangka waktunya. Sehingga apabila kita masukkan ke dalam rumus present value of coupons atau nilai sekarang kupon sama dengan kupon dikali present value of annuity. Jadi Rp1.200.000 dikali 3,7908. Sehingga kita dapatkan nilainya sebesar Rp4.549.000. Yang kedua, kita harus mencari present value of face value atau nilai sekarang nilai nominalnya. Menggunakan eh, rumus yaitu nilai sekarang nilai nominal obligasi yang dihitung dengan mendiskontokan nilai nominal selama 5 tahun pada tingkat bunga 10%. Jadi, PV nominal dihitung dengan 10 juta dibagi dengan 1,61051 sehingga kita dapatkan nilai rupiah sebesar Rp6.209.000. Harga wajar obligasinya merupakan penjumlahan dari nilai yang tadi, present value of coupon dan present value of face value, di mana hasilnya adalah Rp10.758.000.
Kesimpulannya, harga wajar obligasi tersebut adalah sebesar 10.758.000 rupiah. Karena harga wajar obligasi lebih tinggi daripada nilai nominalnya, maka obligasi tersebut dijual pada harga premium. Hal ini terjadi karena tingkat bunga kupon obligasi sebesar 12% lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar sebesar 10%, sehingga obligasi menjadi lebih menarik bagi investor. Soal ketiga, kita akan membahas mengenai evaluasi portofolio saat ini. Investor memiliki portofolio A dengan karakteristik kinerja sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata return portofolio sebesar 18%, tingkat return bebas resiko sebesar 6%, beta portofolio sebesar 1,2, dan standar deviasi sebesar 20%. Berdasarkan data tersebut, dilakukan evaluasi terhadap saham, obligasi, dan kinerja portofolionya. Yang pertama, kita akan membahas analisis nilai intrinsik saham. Berdasarkan hasil perhitungan pada soal A, menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Growth Model, kita peroleh nilai intrinsik saham PT Maju Bersama sebesar Rp44.000 per lembar saham. Dengan asumsi harga pasar saham saat ini adalah Rp45.000, maka perbandingan nilai saham adalah sebagai berikut, di mana nilai intrinsik lebih kecil dari harga pasar dikarenakan nilai intrinsik sebesar 44.000 dan nilai harga saham pasar sebesar 45.000. Kesimpulannya, saham PT Maju Bersama berada dalam kondisi overvalued sehingga tidak layak untuk dibeli pada harga pasar saat ini dan lebih disarankan untuk dijual atau dihindari oleh investor. Yang kedua, penilaian obligasi. Berdasarkan hasil analisis pada soal B, obligasi memiliki pertama, tingkat bunga kupon sebesar 12% dan tingkat bunga pasar sebesar 10%. Karena tingkat bunga kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka obligasi tersebut memberikan arus kas yang lebih menarik bagi investor. Akibatnya, permintaan terhadap obligasi meningkat sehingga harga obligasi naik di atas nilai nominalnya. Kesimpulannya, obligasi tersebut dijual pada harga premium, yaitu di atas nilai nominal, karena tingkat bunga kupon lebih besar dibandingkan tingkat bunga pasar. Yang ketiga, kita akan mengevaluasi kinerja portofolio A. Evaluasi dilakukan menggunakan indeks Sharpe dan indeks Johnson. Yang pertama, indeks Sharpe. Indeks Sharpe dihitung dengan membandingkan selisih antara return portofolio dan return bebas risiko terhadap standar deviasi portofolio. Rumus indeks Sharpe-nya adalah S sama dengan return portofolio dikurang return risk free atau bebas risiko kita bagi dengan standar deviasi portofolio. Sebesar 18% dikurang 6% dibagi 20%. Kita dapatkan nilai indeks Sharpe portofolio A sebesar 0,60. Nilai ini menunjukkan bahwa portofolio mampu memberikan excess return yang cukup baik terhadap resiko total yang ditanggung investor. Kedua, berdasarkan indeks Johnson digunakan untuk menilai kemampuan manajer portofolio dalam menghasilkan return di atas return yang diharapkan berdasarkan risiko sistematis. Karena dalam soal tidak disebutkan nilai return pasar, maka untuk keperluan analisis saya asumsikan return pasar sebesar 13,5%. Nilai ini saya dapatkan dari soal yang pertama, analisis nilai saham, di mana terdapat keterangan required return sebesar 15%. 15%. Dikarenakan indeks Jensen ini secara simpel adalah selisih antara return portofolio dengan required return. Apabila menggunakan soal rumus CAPM, maka akan didapatkan return pasar sebesar 13,5%. Rumus indeks Johnson sendiri adalah alfa sama dengan return portofolio dikurang dengan expected return atau required return-nya, yaitu soal rumus CAPM. Sehingga dapat kita hitung 18% dikurang dengan nilai required return tadi 15%, maka akan didapatkan hasil 3%. Indeks Johnson sebesar 3% ini adalah nilai yang positif dan menunjukkan bahwa manajer portofolio berhasil menghasilkan return di atas return yang diharapkan berdasarkan tingkat risiko sistematisnya. Kesimpulannya,
Nilai indeks Sharpe yang positif dan relatif baik menunjukkan bahwa portofolio memberikan imbal hasil yang sepadan dengan risiko totalnya. Sementara itu, nilai indeks Jensen yang positif menandakan bahwa manajer portofolio berhasil menghasilkan return di atas return yang diharapkan berdasarkan risiko sistematisnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajer portofolio A telah bekerja dengan baik dan mampu mengalahkan pasar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.